Halo semua, perkenalkan, nama aku Maria Yulindrawati dari program studi bimbingan konseling Fakultas Pendidikan dan Bahasa Universitas Katolik Indonesia Atmat Jaya. Di sini aku mau jelasin tentang teori pendekatan dari Gestalt. Yang penasaran boleh lihat video ini. Di sini kalian ada yang tahu nggak teori pendekatan Gestalt itu apa? Di sini aku bakal jelasin dari filosofi, patologi, tujuan, strategi, dan teknik dari pendekatan Gestalt. Dan di sini aku bakal analisis kasus menggunakan teori Gestalt. Jadi, pendekatan Gestalt adalah terapi humanistik eksistensial yang berlandaskan bahwa individu harus menemukan caranya sendiri dalam hidupnya dan menerima tanggung jawab pribadi jika individu ingin mencapai kedewasaan. Jadi, pendekatan Gestalt adalah terapi yang diperakasai oleh Frederick dan Laura Pels. Filosofi dalam pendekatan Gestalt itu adalah penganut Gestalt percaya bahwa manusia bekerja untuk kesatuan dan keutuhan di dalam kehidupannya. Kemudian, setiap orang itu mempunyai kecenderungan untuk mengaktualisasikan dirinya yang muncul melalui interaksi pribadi dengan lingkungan dan awal mula kesadaran diri. Kebijakan internal manusia merupakan penekanan dalam pandangan Gestalt terhadap sifat manusia. Sama seperti konseling berpusat pada orang. Dari perspektif Gestalt, manusia dipandang lebih dari sekedar sekumpulan dan bagian-bagian daripada mereka. Sudut pandang Gestalt bersifat anti-deterministik. Setiap orang berubah dan bertanggung jawab. Individu adalah aktor dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Secara keseluruhan, pandangan Gestalt adalah eksistensial, eksperiensial, dan fenomenal. Menurut pandangan Gestalt, masa kini adalah yang terpenting. Patologi dalam pendekatan teori Gestalt adalah yang pertama, manusia memiliki antisismis atau masalah, pengalaman, perasaan yang belum terselesaikan di masa lalunya. Yang kedua, manusia memiliki kekhawatiran yang berlebihan mengenai masa depannya, sehingga mengganggu fungsi here and now secara pribadi. Tujuan dari teori pendekatan Gestalt adalah yang pertama, membantu individu yang mengalami unfinished business agar dapat berdamai dengan masa lalunya. Yang kedua, membantu individu agar dapat hidup here and now sehingga dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk self-actualization. Yang ketiga, fokus utama adalah menerima pluralitas di dalam diri seseorang. Kemudian, strategi dalam teori pendekatan Gestalt adalah membantu individu yang mengalami unfinished business agar dapat berdamai dengan masa lalu. Yang kedua, membantu individu agar dapat hidup here and now sehingga dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk strategi yang pertama adalah konselor memfokuskan diri pada bahasa tubuh individu. Yang kedua, konselor berperan sebagai layar proyeksi atau pemberi apa-apa yang hilang dari diri konselor. Yang ketiga, konselor harus dapat melihat dan membaca bahasa yang dilontarkan oleh konselor. Teknik dari teori pendekatan Gestalt adalah yang pertama, kursi kosong. Yang kedua, top dog versus underdog. Yang ketiga, membuat serial. Yang keempat, saya bertanggung jawab atas. Yang kelima, bermain proyeksi. Yang keenam, pembalikan. Yang ketujuh, latihan gladi resik. Dan kedelapan adalah tetap pada perasaan. Sekarang kita lanjutkan dengan analisis kasus menggunakan teori dari Gestalt. Oke, sekarang saya akan menganalisis kasus menggunakan teori pendekatan dari Gestalt. Kali ini saya akan menganalisis kasus mengenai teman saya. Saya tidak akan menyebutkan namanya
Kami, sebagai seorang konselor, menjunjung tinggi asas-asas. Yang paling utama adalah asas rahasia. Aku memiliki teman perempuan yang berinisial I. I adalah anak pertama dari 2 bersaudara. I memiliki adik laki-laki. Saat ini, I tidak tinggal bersama dengan bapak dan adiknya. I merantau jauh. Kemudian, di rumah adiknya hanya tinggal bersama dengan bapaknya. Ibunya sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Ibunya meninggal karena penyakit yang dideritanya, yaitu kanker payudara. Ibunya meninggal sejak 3 tahun yang lalu. Tetapi sampai saat ini I masih belum bisa menerima dan mengikhlaskan kepergian ibunya. Semenjak ditinggal oleh ibunya, I tidak lagi menjadi anak yang periang. I sekarang cenderung menjadi anak yang pendiam, cuek, bahkan nilai-nilainya semakin turun. I sangat merasa bersalah dan menyesal. Ia belum sempat membahagiakan ibunya, yang membuat ia belum bisa mengikhlaskan kepergian ibunya. Dalam teori pendekatan Gestalt, I mengalami unfinished business atau masalah pengalaman perasaan di masa lalu yang belum selesai hingga saat ini. Tujuan dari terapi Gestalt adalah membantu individu yang mengalami unfinished business agar dapat berdamai dengan masa lalunya, serta membantu individu agar dapat bertindak secara produktif dalam melaksanakan tugas kehidupannya di sini dan sekarang, sehingga dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki untuk tujuan self-actualization. Strategi yang digunakan konselor yaitu memfokuskan diri pada bahasa tubuh konseling. Konselor harus dapat melihat dan membaca bahasa yang dilontarkan oleh konseling. Dan konselor berperan sebagai layar proyeksi atau memberi apa-apa yang hilang dari diri konseling. Teknik yang digunakan dalam teori ini adalah teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong bertujuan untuk membantu mengatasi konflik interpersonal dan intrapersonal. Teknik ini membantu konseli untuk keluar dari proses introyeksi. Sekian analisis kasus dari saya. Terima kasih.